Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, motivasi, kekuatan oleh Allah, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang supervisi ya dalam program BK seperti itu. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan supervisi program BK ya, yang pertama kita akan mengkaji tentang pengertian supervisi ya dalam bimbingan dan konseling. Secara etimologi ya, supervisi itu berarti pengawasan ya. Jadi secara bahasa itu supervisi berarti pengawasan, kemudian penelitian ya, dan juga pembinaan. Jadi ada di sana nanti ada pengawasannya, ada penelitiannya, peninjauannya, dan juga ada pembinaannya. Sedang secara terminologi ya, yang disebut sebagai supervisi adalah bantuan ya, berbentuk pembinaan yang kemudian diberikan kepada seluruh staf sekolah ya. Dalam hal ini kalau berbicara bimbingan dan konseling ya berarti guru bimbingan dan konseling untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik ya, itu. Sedangkan supervisi bimbingan dan konseling ya, itu merupakan suatu relasi antara supervisor dan juga konselor ya. Dan di mana ya, jadi ada semacam relasi, karena memang supervisi ini ya bantuan ya dalam bentuk pembinaan, pengawasan, dan juga penelitian tadi ya. Maka di sini nanti akan ada suatu relasi antara supervisor dan juga konselor. Nah, supervisor di sini bisa dari kepala sekolah ya, bisa juga dari konselor yang lebih senior ya. Di sini nanti dia akan sebagai seorang supervisor ya, dia akan memberikan dukungan, memberikan bantuan ya, dan mana tentunya untuk meningkatkan ya mutu, kinerja, dan juga profesionalitas dari supervisi ya, ataupun orang yang disupervisi ya, itu, ataupun bagi konselor. Jadi agar supaya dia kinerjanya meningkat, mutunya meningkat, profesionalisnya meningkat ya, maka perlu disupervisi ya, yang bertumpu pada suatu prinsip yang mengakui setiap manusia itu mempunyai potensi-potensi untuk berkembang. Jadi dalam pelaksanaan supervisi itu prinsipnya adalah bahwa manusia itu terus ya memiliki potensi untuk berkembang. Makanya harus dibina, harus dibantu ya, dalam rangka meningkatkan mutu, kinerja, dan juga profesionalitasnya sebagai seorang konselor ataupun seorang guru BK. Ya, kemudian ya, supervisi program bimbingan dan konseling di sekolah itu adalah kegiatan pengawasan ya. Jadi ada pengawasan, kemudian ada pembinaan ya, yang diberikan kepada para pembimbing ya di sini, atau di sini adalah konselor atau guru BK untuk membantu peserta didik yang sedang dalam tahap perkembangan guna mendapatkan situasi belajar mengajar yang optimal. Jadi di sini sekali lagi ya, agar supaya seorang konselor itu dalam memberikan layanan, dalam memberikan program BK itu bisa membantu ya perkembangan peserta didik, maka kita perlu melakukan supervisi ataupun proses bantuan, pembinaan maupun pengawasan ya, agar supaya dia lebih bermutu, bisa lebih kompeten, dan juga bisa lebih profesional tentunya.
Nah, tujuan dari supervisi bimbingan dan konseling itu sendiri yang pertama adalah meningkatkan kompetensi profesional konselor. Jadi agar supaya kompetensi profesional seorang konselor ini meningkat. Karena apa? Karena tadi diberikan bantuan pengawasan maupun bantuan pembinaan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran dan identitas profesional konselor. Jadi agar supaya dia sadar dengan identitasnya, ya, sadar dengan profesionalitasnya sebagai seorang konselor, maka perlu disupervisi. Yang ketiga adalah mendorong perkembangan pribadi dan juga profesional konselor, ya, karena prinsip supervisi adalah tadi setiap manusia adalah memiliki potensi berkembang, maka kita harus dorong, ya, konselor harus didorong, guru BK harus didorong agar supaya dia menjadi pribadi yang berkembang dan juga menjadi pribadi yang semakin profesional. Dan yang keempat adalah mempromosikan kinerja profesional konselor. Jadi agar supaya tahu, ya, oh dia profesional, oh dia kinerjanya bagus, ya. Nah, agar supaya tahu, ya kita harus melakukan supervisi. Dan yang terakhir adalah pemberian jaminan mutu terhadap praktek profesional konselor. Jadi agar supaya kita bisa menjamin, ya, menjamin mutu profesionalitas dari konselor ataupun guru BK tersebut, agar terjamin mutu layanannya, agar terjamin profesionalitasnya, ya, maka perlu adanya supervisi. Itu adalah tujuan dari supervisi konselor ataupun bimbingan dan konseling. Nah, ini ada fungsi, ya, supervisi BK. Yang pertama, fungsi supervisi program bimbingan dan konseling itu memonitor, kemudian mencatat, ya, memberi dukungan. Jadi dimonitor, kemudian dicatat, ya, memberi dukungan, ya, kemudian mengukur dan menilai kinerja dan mendorong untuk merefleksi. Ya, adapun uraian-uraiannya sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah mengontrol. Jadi fungsi supervisi yang pertama adalah mengontrol. Mengontrol di sini adalah mengontrol kegiatan-kegiatan dari personil bimbingan. Yaitu kita bisa melihat bagaimana pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab mereka masing-masing, ya, tugas dan tanggung jawab guru BK seperti apa, ya, kita bisa melakukan controlling, ya. Kemudian mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dalam melaksanakan tugas, ya, agar dari supervisi kita bisa tahu, ya, kita bisa mengontrol hambatan-hambatan apa yang kemudian ditemukan di lapangan, hambatan-hambatan apa yang kemudian sekiranya menghambat pelaksanaan para guru BK dalam melaksanakan tugas. Kemudian dari supervisi ini memungkinkan, ya, dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Jadi tadi ada hambatan, ya, itu nanti dari ketika sudah disupervisi tadi, harapannya hambatan-hambatan itu bisa ketemu, ya, jalan keluarnya. Masalah-masalah itu bisa ketemu jalan keluarnya karena memang dibina tadi, ya, dibina, dibimbing, ya. Kemudian dari supervisi ini memungkinkan terlaksanakannya program bimbingan secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang ditetapkan. Jadi agar supaya layanan bimbingan dan konseling ini sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat, maka perlu adanya supervisi, perlu adanya pengawasan dan juga pembinaan, ya. Tuh, next. Manfaat supervisi, ya, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu layanan BK. Jadi adanya supervisi agar supaya mutu layanan BK ini bisa meningkat. Karena sudah diawasi dan juga sudah dibina, ya. Kemudian merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan layanan BK. Jadi agar supaya terjadi gerakan-gerakan perubahan, ya, pada layanan BK. Jadi agar supaya layanan BK itu tidak stagnan, apalagi mengalami kemunduran, ya, maka harus supervisi agar supaya bergerak, berkembang menjadi lebih baik, lebih bermutu, lebih profesional, ya. Yang ketiga, sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Jadi dalam supervisi itu kan ada upaya pengawasan, ada upaya pendampingan ataupun pembimbingan, ya. Jadi
ya sebagai seorang supervisor ya melatih ya jiwa-jiwa kepemimpinan dan juga jiwa-jiwa membimbing. Sebagai orang yang disupervisi juga sama ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin kita jadi tahu, bagaimana menjadi seorang pembimbing kita tahu. Jadi dari apa? Dari kegiatan supervisi. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip ya terkait dalam supervisi, bimbingan dan konseling. Prinsip umum ya, yang pertama prinsip umum yaitu prinsip yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama, supervisi program BK harus bersifat praktis. Jadi harus praktis, tidak boleh bulat-bulat bertele-tele ya, itu tidak boleh. Agar supaya apa? Agar supaya orang yang dibimbing, orang yang dibina, orang yang disupervisi ini jelas ya, mana kekurangannya, hambatannya apa, solusinya apa, dan lain sebagainya itu tahu. Terus kemudian dikerjakan sesuai dengan situasi dan juga kondisi sekolah. Jadi memang harus kontekstual ya tentunya ya, agar supaya tidak bayangke ya. Kalau sesuai itu kan enak ya, di sekolahan bagaimana, apa yang harus dilakukan itu kan sudah jelas ya. Kemudian hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah sebagai pengembangan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling ya. Jadi hasil dari supervisi itu nantinya bisa dijadikan informasi ya, baik bagi kepala sekolah maupun staf-staf sekolah ya, agar supaya sebagai informasi bagi konselor ya, tentunya ini yang paling penting ya, agar supaya mereka bisa mengembangkan layanan bimbingan dan konseling lebih profesional, lebih bermutu lagi. Supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Jadi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar supaya tujuan dari layanan bimbingan dan konseling, tujuan dari supervisi ini bisa sekali lagi sesuai seperti itu ya. Yang selanjutnya prinsip khususnya yaitu supervisi hendaknya dilaksanakan secara yang pertama harus sistematis ya. Sistematis di sini supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Jadi harus sistematis ya, harus sistematis ya, dalam artian sudah direncanakan secara matang ya, sesuai dengan sasarannya. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini maksudnya adalah memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Jadi masukan-masukannya itu harus sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam instrumen evaluasi tadi. Jangan sampai masukannya melenceng dari situ ya, karena memang harus sistematis dan juga objektif ya. Yang selanjutnya adalah realistis ya. Supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya ya, tadi harus sesuai dengan keadaan sekolah, yaitu pada keadaan-keadaan yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Jadi harus sesuai ya dengan keadaan sebenarnya, harus kontekstual, harus sesuai dengan keadaan sekolahnya. Kemudian bersifat antisipatif ya, artinya adalah supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Jadi kesulitan-kesulitan ke depan dari adanya supervisi harapannya bisa diantisipasi. Kemudian supervisi bersifat konstruktif ya, artinya adalah memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai dengan ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Jadi harus konstruktif ya, saran-saran yang diberikan itu harus konstruktif, harus bisa memberikan saran-saran perbaikan ya, sesuai dengan ketentuan maupun aturan-aturan yang berlaku. Itu prinsipnya. Jadi jenengan semua nanti kalau disupervisi maupun melakukan supervisi harus diingat baik prinsip khusus maupun prinsip umumnya seperti itu. Terus kemudian aspek-aspek yang disupervisi, ada aspek ketenagaan ya, itu terdiri dari satu, guru pembimbing dan kesesuaian latar belakang pendidikan. Jadi harus dilihat ya, apakah guru BK-nya itu kompeten ya, dalam artian adalah lulusan BK ya, latar belakangnya sudah sesuai atau belum. Nah ini bisa dilihat, ini aspek ketenagaan. Yang nomor 2 rasio konselor
ya, 1:100 sampai 150. Apakah sudah demikian atau belum? Nanti bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga, tenaga administrasi ya. Bagaimana administrasinya? Sebagai seorang konselor kan juga melaksanakan administratif juga ya, maka bisa dilihat bagaimana administrasinya. Terus kemudian aspek organisasi ya, itu ada struktur organisasinya atau tidak. Terus kemudian yang kedua, ada deskripsi tugas personalnya atau ada job deskripsinya atau tidak. Ya, ini bisa dilihat, bisa diamati, bisa disupervisi. Terus kemudian yang ketiga, aspek kegiatan, itu ada program kegiatan, ada programnya atau tidak. Kemudian programnya dilaksanakan atau tidak. Terus kemudian ada proses evaluasi atau tidak. Ada proses analisis hasil evaluasi atau ada tidak lanjutnya atau tidak, atau follow up-nya atau tidak. Ya, bisa dilihat itu pada aspek kegiatan ya. Terus aspek sarana prasarananya bisa dilihat, ruang BK-nya bagaimana, ruang khusus BK-nya bagaimana, kemudian ruang konselingnya seperti apa, kemudian dilihat apakah ada catatan pribadinya, kemudian apakah ada kartu status konselingnya, apakah ada kartu catatan kejadiannya, apakah ada kartu komunikasinya, apakah ada peta laporan dan juga peta kelas. Itu dari aspek sarana prasarananya. Kemudian yang terakhir, pada aspek laporan, itu apakah ada laporan bulanan, laporan semesteran, ataukah laporan tahunan. Nah, itu bisa diamati ketika melakukan yang namanya supervisi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.